kalian hari ini? Semoga kalian di sana sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun, melihat kondisi saat ini yang kurang baik, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tapi, anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Karena kita masih bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya secara daring. Ya, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sudah siap untuk berdoa? Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran saat ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran pelaku ekonomi. Nah, berbicara tentang pelaku ekonomi, apa yang kalian ketahui tentang pelaku ekonomi itu? Siapa saja sih mereka yang melakukan atau menjalankan perekonomian? Ya, sebelum kita membahas mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, mari kita pahami lagi materi minggu lalu tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Iya, benar. Kegiatan ekonomi itu terdapat 3. Yang pertama, yaitu ada produksi. Yang kedua, ada distribusi. Dan yang ketiga, ada konsumsi. Yang pertama, kita bahas produksi terlebih dahulu. Apa sih produksi itu? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia dalam hidupnya pasti membutuhkan barang atau jasa sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Barang dan jasa yang telah ada tersebut tentunya tidak serta-merta ada begitu saja, namun perlu adanya sebuah proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan atau jasa tersebut sehingga nantinya siap dan bisa dipakai oleh kita sebagai konsumen. Contohnya seperti baju yang sedang kalian pakai saat ini. Nah, baju tersebut tidak serta-merta langsung ada begitu saja, namun masih perlu adanya sebuah proses kegiatan pembuatan yang awal mulanya dari benang diolah menjadi sebuah kain, kemudian kain tersebut diproses lagi menjadi baju dengan cara kain tersebut dipola terlebih dahulu, digunting, kemudian dijahit sehingga menjadi baju yang bisa dikenakan oleh kalian seperti saat ini. Seperti halnya juga laptop dan HP yang sedang kalian gunakan saat ini untuk menonton video pembelajaran ini. Tentunya tidak langsung bisa digunakan begitu saja, tapi masih ada sebuah proses kegiatan pembuatan untuk merakitnya sehingga bisa menjadi laptop atau HP yang bisa digunakan seperti saat ini. Nah, jadi kegiatan membuat menciptakan barang inilah yang disebut dengan produksi. Produksi juga bisa diartikan dengan menambah nilai guna. Gimana sih maksudnya? Jadi, maksudnya itu dalam kegiatan memproduksi ini yaitu dengan meningkatkan manfaat nilai suatu barang atau jasa yang diproduksi tersebut. Misalkan seperti kayu yang ada di rumah kalian. Nah, awal mulanya itu yang berupa kayu-kayu besar yang jika dilihat sekilas mata mungkin tidak memiliki manfaat sama sekali untuk kalian. Namun dengan adanya kegiatan produksi, maka kayu-kayu besar tersebut diolah menjadi potongan-potongan kayu yang kemudian diolah kembali menjadi sebuah kursi bagus yang akhirnya bisa digunakan atau diduduki seperti saat ini. Dan akhirnya kursi bagus inilah memiliki manfaat untuk kalian. Nah, itu tadi merupakan bukti bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna. Dari penjelasan tentang produksi, maka apa sih tujuan dari produksi ini? Jadi, tujuannya yaitu yang pertama,
untuk memenuhi kebutuhan manusia jika dilihat dari sisi konsumsi. Jika dilihat dari sisi produsen, apa tujuannya? Nah, tujuannya jika dilihat dari sisi produsen yaitu untuk mencari keuntungan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pastinya atau tentunya produsen menjual produksinya dengan harga yang lebih tinggi dari nilai produksi tersebut. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini merupakan suatu proses menyampaikan suatu benda ke pengguna benda tersebut. Maksudnya gimana sih? Jadi, distribusi ini merupakan menyalurkan suatu barang dan atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Kegiatan distribusi ini dalam kegiatan ekonomi memiliki peran yang cukup penting. Mengapa? Karena tanpa adanya kegiatan distribusi yang baik, maka kegiatan ekonomi tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Contohnya itu seperti menyalurkan barang, yaitu seperti baju, sepatu, tas dari pabriknya, yaitu produsennya menuju ke toko untuk penyampaian ke konsumen. Nah, itu tadi merupakan contoh dari distribusi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti kalian ketika membeli ballpoint, buku di toko. Kemudian kalian memakainya secara terus-menerus sampai tintanya habis, sampai bukunya habis dibuat untuk menulis. Nah, kegiatan tersebut itulah yang dimaksud dengan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang atau jasa. Nah, itu tadi penjelasan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, mari kita masuk dalam materi pelaku kegiatan ekonomi. Apa sih pelaku kegiatan ekonomi itu? Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Jadi, pelaku kegiatan ekonomi merupakan subjek perorangan maupun kelompok atau organisasi pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi ini terdiri dari 4 kelompok. Siapa saja sih yang termasuk dalam pelaku ekonomi? Nah, yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen. Yang kedua ada RTP yang disebut juga dengan rumah tangga produsen. Yang ketiga ada RTN atau pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Ya, mari kita bahas dari RTP terlebih dahulu. Nah, rumah tangga produsen merupakan suatu organisasi yang didirikan satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, rumah tangga produsen ini merupakan pelaku ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk memproduksi atau menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang tersebut. Apa sih peranannya rumah tangga produsen ini? Nah, pastinya yang pertama yaitu dia sebagai produsen. Yang kedua, RTP ini sebagai pengguna faktor produksi. Nah, apa saja faktor produksi itu? Faktor produksi itu ada SDM, ada sumber daya alam, modal, dan teknologi. Misalkan, nah ketika kalian mempunyai perusahaan atau pabrik, misalkan perusahaan mebel. Nah, di situ tentunya kalian membutuhkan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dapat dari mana? Ya, nah, yaitu tenaga kerja yang digunakan itu merupakan sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya alamnya apa? Nah, kursi itu kan terbuat dari kayu. Nah, kayu tersebut itu diambil dari tumbuhan, yaitu dari alam, yang dipotong dan diolah menjadi sebuah kayu. Nah, tentunya dalam pembuatan kursi tersebut
tentunya dibutuhkan seperti mesin-mesin untuk pengolahan pembuatan kursi tersebut. Nah, itu dinamakan teknologinya. Sedangkan modalnya, nah tentu dalam pembuatan kursi tersebut membutuhkan sebuah modal. Nah, yang ketiga yaitu RTP ini sebagai agen pembangunan. Yang dimaksud dengan agen pembangunan di sini yaitu sebagai perantara atau pembantu. Contohnya, ketika kita mempunyai perusahaan, tentunya kita membutuhkan karyawan atau tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi kita. Nah, dari situ kita pastinya nanti akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dia akan mempunyai penghasilan berupa gaji. Nah, dari situ bisa disimpulkan kita menjadi agen pembangunan. Kita bisa meningkatkan pembangunan ekonomi di negara kita. Selanjutnya yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini merupakan suatu kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri ataupun keluarganya. Lalu, kira-kira apa sih perannya rumah tangga konsumen ini? Nah, yang pertama, tentunya RTK ini adalah sebagai konsumen. Seperti apa sih? Nah, yaitu masyarakat yang membeli atau menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen. Contohnya, seperti kita membeli baju, buku, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan konsumen. Jadi, kita membeli itu merupakan kegiatan mengkonsumsi barang tersebut. Jadi, kita disebut dengan konsumen. Yang kedua, yaitu sebagai pemasok faktor produksi. Jadi, rumah tangga konsumen ini sebagai faktor yang menyediakan faktor produksi. Apa saja faktor produksinya? Nah, sudah disebutkan tadi bahwa faktor produksi itu ada sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, dan modal. Nah, dari faktor produksi tersebut dapat dicontohkan, misalkan di sini ada seorang penjahit yang juga mengkonsumsi untuk dalam pembelian kain untuk dibuat baju, untuk dijahit. Nah, di sini ada sebuah perusahaan garment di mana perusahaan garment ini pembuatan produksi dalam jumlah banyak. Nah, sebuah perusahaan garment ini membutuhkan seorang yang bisa mendesain, bisa menjahit untuk bisa memproduksi keperluannya di sini. Nah, jadi rumah tangga konsumen ini bisa dijadikan sebagai penyedia faktor produksi untuk sebuah perusahaan garment ini. Nah, yang kedua yaitu diambil contoh dari modal. Misalkan ada sebuah perusahaan yang bergelut di penjualan saham. Nah, kalian bisa membeli sahamnya. Untuk apa? Untuk mengubah kepemilikannya menjadi saham yang sudah dibeli oleh kalian tersebut. Nah, dari situ pastinya modal dari kita itu akan digunakan untuk pengembangan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Kira-kira apa nih peranannya pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, pemerintah sebagai pengatur. Jadi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian pastinya dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk apa pemerintah membuat peraturan? Pastinya agar kegiatan perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah sebagai konsumen. Nah, pemerintah di sini kan yang membangun sarana umum. Misalkan seperti pembangunan halte atau renovasi pasar. Tentunya pemerintah juga membutuhkan barang-barang seperti pasir, paku, semen, dan lain sebagainya.
Nah, dari sini pemerintah merupakan sebagai konsumen dalam hal pembelian kebutuhan untuk pembangunan sarana umum. Nah, itu tadi contoh dari pemerintah sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah sebagai produsen. Nah, di sini pemerintah itu kan mempunyai BUMN. Misalkan contohnya itu Pertamina, nah, atau berbagai bank komersial yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi semua contoh-contoh dari peran pemerintahan. Yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Jadi, semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang-barang atau jasa hasil produksi yang kita ekspor. Nah, peranannya masyarakat luar negeri yaitu yang pertama sebagai mitra dagang, yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor barang antara negara satu dan negara lain. Nah, yang kedua sebagai pertukaran tenaga kerja atau pasar tenaga kerja. Nah, pasti kalian sering mendengarkan adanya pertukaran tenaga kerja antara Indonesia dengan negara lain. Nah, sebaliknya juga negara lain juga melakukan pertukaran tenaga kerja dengan negara Indonesia. Contohnya negara Indonesia yaitu seperti TKW. Nah, dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai penanaman modal atau investor. Misalnya nih, perusahaan Unilever atau Nestle. Nah, itu merupakan perusahaan multinasional yang sudah beroperasi di berbagai negara. Itu semua penjelasan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.